Jika orang yang Anda kasihi atau orang yang mendapat simpati dalam hati Anda datang ke tempat Anda berpesta atau bahkan singgah di rumah Anda atau sanak keluarga Anda yang Anda sangat akrab juga tinggal bersama dengan Anda, bermalam di tempat Anda akan sangat bahagia. Dan orang-orang yang datang berkunjung pada Anda pun Anda berikan sesuatu yang terbaik yang Anda dapat siapkan. Apakah itu dalam bentuk makanan atau keramah tamahan. Inilah gambaran kita sebagai manusia ketika berhadapan dengan pribadi yang kita sayangi, yang kita hormati. Kita akan mencurahkan perhatian, cinta, dan apapun yang dapat kita lakukan meskipun itu kecil dan sederhana. Sebab kehadiran orang tersebut adalah berkat. Dalam bacaan kita hari ini, digambarkan bagaimana bangsa Israel akhirnya mendapatkan bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Dan kemudian ada proses yang luar biasa besar untuk mengantarkan tabut perjanjian yang isinya kedua loh batu yang tentu bertulis 10 perintah Allah, dan itu semua mengingatkan mereka tentang perjumpaan Allah dengan bangsa Israel yang menjadikan bangsa Israel sebagai milik Allah. Dan bangsa Israel menjadikan ini, tabut perjanjian ini sebagai tanda kehadiran Tuhan. Dan sangat indah digambarkan dalam bacaan pertama bagaimana awan turun meliputi rumah Tuhan tersebut. Allah menyatakan dia sungguh hadir di sana. Dan bangsa Israel sangat bahagia, tapi juga sangat menghormati rumah Allah ini. Tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam untuk dapat mempersembahkan kurban selain para imam, sementara umat menanti di luar ketika imam mempersembahkan kurban. Sebegitu besar respek mereka, hormat mereka, rasa takut dan gentar mereka di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Injil dari Injil Markus, penginjil menampilkan bahwa tabut perjanjian itu, kehadiran Allah itu bukan lagi dalam gedung atau bait yang dulu dibangun oleh Salomo dan juga yang dimiliki oleh bangsa Israel. Tetapi Yesus Kristuslah yang menjadi tabut perjanjian itu. Dialah pemenuhan janji Allah. Dan semua orang yang datang kepadanya atau dibawa kepadanya disembuhkan. Dan bangsa Israel, orang-orang di sekitarnya sungguh mengalami ada kuasa yang mengalir dari seorang Yesus. Kita bisa bertanya dan berefleksi untuk diri kita sendiri. Seberapa besar kita mencintai dan menghormati kehadiran Tuhan dalam tanda-tanda lahiriah? Seperti misalnya kalau kita ke gereja, apakah kita menaruh hormat untuk rumah Tuhan? Seringkali kita menjumpai orang-orang yang datang beribadah, berlaku seolah-olah rumah Allah itu tempat biasa saja. Mereka ngobrol, mereka asik dengan handphone mereka membuang sampah, tisu mereka di bangku gereja. Bukankah itu pertanda bahwa kita tidak menghargai kehadiran Tuhan? Jika Anda datang ke rumah seseorang yang Anda hargai, Anda akan berlaku atau bersikap sopan, dan Anda akan berusaha menunjukkan bahwa Anda juga menghargai privasi orang tersebut. Bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan? Semoga kita juga belajar untuk menghargai bahwa Tuhan sungguh hadir dalam bait-Nya, dan juga bahwa Dia terutama hadir dalam diri Yesus yang juga tinggal dalam diri kita, dan bagaimana kita juga memperlakukan diri kita ini. Apakah kita juga menjaga diri kita dengan baik dalam kesucian, dalam kemurnian, dan jika kita berdosa, kita berusaha untuk membersihkan dosa kita dari diri kita dengan datang kepada hamba Allah dan mohon rahmat pengampunan Allah lewat sakramen tobat. Semoga kita belajar untuk mencintai apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui tanda-tanda kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.